Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua. Kali ini gua udah bareng sama Bang Kiki nih, alumni Bunda Kandung tahun 1997. Apa kabar Bang? Ya, Lagi sibuk apa nih Bang sekarang? sekarang aktivitas si gawe ya sekali ya usaha juga. Sebelumnya terima kasih nih Bang, gua udah diizinin main ke rumah sekalian silaturahmi ya. Ini Bang Kiki lulus tahun 1997, berarti masuk tahun berapa nih? Masuk ke BK itu tahun 94, lulus 97. Masuk 94 berarti ya. Gue belum lahir berarti. Gue masih jadi cairan ya Bang. lumayan kita banyak ceritanya lah kita. Ada lucunya, ada tegangnya juga. Tapi ya semuanya kita bawa happy aja lah. Karena kalau di STM itu kalau nggak tegang ya nggak ada ceritanya juga kita gitu kan. Ya, mungkin ya kita bawa happy aja lah, kita nikmatin prosesnya waktu dari penataran, walaupun lucunya juga ada gitu. Cuman memang agak kebetulan abang kelas tahun itu ya senior kita nih, ya senior di Bunda Kandung, karena kebetulan gue sendiri di basis 63, seniornya itu termasuk yang lumayan ya agak-agak keras juga gitu. Gila ya, gila lah. Walaupun mereka juga sayang banget sama adik-adiknya gitu, tapi intinya mereka mendidik gimana kita di STM itu bisa bertahan. Gitu aja sih intinya. Jadi kerasnya mereka ya buat kita juga, gimana kita, karena di STM itu kan kita untuk berangkat dan pulang sekolah tuh pasti olahraga. Intinya di situ sih. Nah ya, bersyukur lah punya abang kelas yang sekarang istilahnya pernah ngedidik kita, bisa ngejagain kita, bisa ngedampingin kita, walaupun cuman istilahnya nggak selalu mendampingin kita gitu. Tapi didikan mereka ya kita rasain sampai sekarang gitu kan. Intinya di situ sih. Ya gimana caranya kita sekolah ya kita bisa bertahan, namanya kerasnya jiwa STM-nya gitu. Ceritain dikit deh Bang dari kisah tegangnya dari tahun 1994 kelas 1 pas penataran. Kalau dibilang tegang secara keseluruhan waktu penataran sih enggak juga, karena ada lucunya juga. Waktu baru masuk orang-orang udah pakai baju sekolah SMA, ada kebetulan gue juga termasuk yang masih pakai baju SMP. Terus gimana kita ditatar waktu pulang sekolah tuh, kita ditatar kita ditaruh di pintu lah, dimana kita langsung dihadapkan sama sekolah-sekolah yang tanda kutip tuh ya lawan kita gitu. Tapi dari situ kita diajarin ya supaya nggak apa ya, dibilang satu dites nyali, terus dites gimana ya, dites mental, terus kita di pintu pun nggak boleh masuk ke dalam. Itu pintu Kopaja nih, apa Patas? Kopaja. Terus di Patas juga. Terus sampai terminal pun kita dididik gimana caranya ngadepin ya namanya kehidupan di terminal. Kerasnya terminal, walaupun di Bunda Kandung tuh ya kebetulan ya di terminal ya
karena kebetulan 63 itu kan base-nya dia kan nongkrongnya emang di terminal, ya, ngumpul di terminal. Kita gabung dengan beberapa sekolahan banyak, kita nongkrong tuh bareng dengan sekolah lain yang walaupun secara alma mater tuh kita seharusnya ribut, tapi di terminal kita nongkrong bareng, biasa ya. bisa ketawa bareng, ya nikmatin lah masa-masa abu-abu, putih abu-abu gitu. Kita nikmatin ya bergaul lah dengan sekolah lain yang kalau di luar mungkin kalau di basis lainnya ada yang jadi musuh, tapi di kita enggak gitu kan. Ya, kita juga kalau mau bicara sejarahnya juga mungkin panjang juga ya, tapi intinya kita di terminal tuh ya dengan beberapa sekolah tuh kita bisa guyup gitu loh. Karena kita di terminal Depok tuh kita bisa nongkrong bareng, ketawa bareng, minum bareng, dan ya sama-sama lah menikmati masa mudanya gitu. Ya, itu sih kita nggak tahu awal ceritanya, tapi ya karena kita lihat pergaulannya istilahnya bisa bergaul dengan siapa aja kita ikutin gitu loh. Karena kan yang kita cari kan kita bisa berteman, kita bisa jalan bareng, happy bareng. Jadi di situ waktu itu ya abu-abu ya, walaupun kadang-kadang ya negatif. Ada negatifnya, ada positifnya, ada Iya, lucunya juga. Lucu ya, kita anggap yang lucu-lucunya aja lah gitu kan. Kalau suka sih ya, kalau dukanya Suka duka juga ada ya Pak. Duka ada juga, pernah jadi korban. Tapi ya udahlah, kita nikmatin itu semua. Pelajaran ya Pak. Buat pelajaran kita lah. Kalau buat solidnya gimana sih Bang di tahun 1997? Kalau ditanya solidnya angkatan waktu zaman gue ya mungkin ya dari 94. Ya, kelas 1-nya gue 94 sampai gue lulus 97, jangan ditanya deh. Karena memang kita basis 63 ya termasuk lumayan banyak gitu kan. Dan kita walaupun kita dibagi dua antara biro praktek dengan teori, tapi selalu misalkan pergi atau pulang ya kita selalu sama-sama gitu. Jadi bisa dibilang ya, kalau dibilang solid ya solid juga, termasuk solid gitu. Karena kita berangkat aja tuh kalau memang lagi full yang kita barengin ya bisa satu pakas lebih gitu kan. Karena untuk angkatan kita aja nih, angkatan gue pribadi yang gue kelas 1 sampai kelas 3 itu sekitar kurang lebih ya 700 orang, 16 kelas. 16 kelas. Gua kelas 2 nambah anak 98 itu ya sekitar 14 kelas 16 atau 20 gitu. Udah lupa juga sih. Berarti waktu era 94 tuh semakin tahun semakin naik berarti Bang? Memang sempat ada kenaikan kita gitu, ada kenaikan jumlah siswa gitu. Kita pernah besar lah dari jumlah siswa, karena memang karena dulu itu kan orang tua kalau melihat sekolah itu kan yang dilihat satu dari mutu, kualitas, fasilitas. Ya, kebetulan kita Bunda Kandung kualitas dan fasilitasnya memang cukup memadai waktu angkatan waktu itu gitu, istilahnya sampai sekarang sampai tahun dulu. Nah iya, makanya kalau dibilang fasilitas kita termasuk lengkap lah. Kita termasuk yang untuk peralatan praktek ya kita nggak malu-maluin lah untuk ini gitu, karena hampir ada semua. Dan kebetulan juga kita nggak mau ini, istilahnya bukannya mau ini, tapi lulusan Bunda Kandung di zaman itu sudah
karena dulu Bunda Kandung kan banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ya. Jadi lulusan Bunda Kandung itu ketika lulus itu memang banyak yang langsung terserap karena memang perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik tuh banyak yang tahu kualitas dari lulusan Bunda Kandung. Skillnya Bang. Satu skill, kedua disiplinnya juga memang termasuk sekolah yang disiplin gitu. Itulah ya yang dilihat sama orang tua yang mungkin orang tua kita ya. Kenapa kita akhirnya disekolahkan di Bunda Kandung ya itu gitu. Dan ya mungkin apa ya, kalau negatifnya memang ada juga gitu, tapi kan pada zaman itu memang sisi kualitas dan fasilitas memang sedang memang dicari sama orang tua, karena orang tua itu kan dulu orang tua waktu itu kan berpikir gini, ketika lulus STM bisa langsung kerja, gitu. Setelah kerja ya mau kuliah, karena ya memang zaman itu kan rata-rata hampir mungkin hampir setengahnya dari lulusan angkatan gue pun ya habis lulus ya kerja gitu. Rata-rata emang lulusan Bunda Kandung pasti kerja ya? Iya, karena memang banyak yang terserap di perusahaan-perusahaan gitu. Karena memang kerjasama kita memang ya perusahaan itu melihatnya dari kualitas lulusan kita, dari skillnya. Gitu. Kalau untuk tatarannya gimana Bang? Kalau tahun 90 gimana sih, kan kalau sekarang aneh nih tatarannya. Gue mau tanya dong dari tahun tua nih. Tataran gimana nih maksudnya nih? Tataran pas baru masuk gitu di luar sekolah nih ya, di luar sekolah ini hal negatifnya nih, ceritain hal negatifnya Bang dikit. Kalau negatifnya itu tadi gue bilang kayak kita nih baru hari pertama dari kalau dulu kan sistemnya ospek ya, dari model MOS gitu ya, kalau sekarang MOS gitu, orientasi pengenalan siswa ya. Hari pertama itu yang gue rasain pribadi itu, kita langsung ditanyain pulang kemana, dikasih tahu kita basisnya kemana, langsung nih lo di sini diarahin gitu. Dan memang udah ada beberapa alumni senior kita, kakak kelas kita yang udah ayo nih yang tinggal di sini, berarti naiknya ini, jurusannya ke sini. Ya termasuk gue pribadi ditanya tinggal di mana, ya gue jawab di Depok. Oh berarti lu anak 63. Karena Depok basis yang ke arah Depok itu masuknya ke basis 63. Walaupun di zaman gua itu di atas gua itu untuk anak 63 itu yang sebetulnya bukan hanya yang tinggal di Depok gitu loh. Yang tinggal di Cilodong, yang tinggal di Cibinong, yang tinggal di Bogor, di Citayam, di Bojong, itu semua masuknya ke 63 gitu loh. Walaupun deh dalam perjalanannya dari Depok dia nyambung naik kereta, dari Depok dia nyambung naik 05, dari Depok dia nyambung naik bis yang ke Bogor, karena dulu kan ada bis Depok Bogor. Jadi dari naik 63 turun sampai terminal, dia nyambung lagi yang ke arah Cibinong atau sampai ke Cilodong. Banyak seperti itu gitu ya. Karena memang mungkin karena dulu transportasinya memang arahnya ke situ gitu. Jadi makanya walaupun mereka arahnya sampai ke Bogor dan ke Bojonggede atau ke Cilebut atau ke Citayam, Cibinong, Cimanggis, ya mereka yang enjoy naik 63 ya ngakunya tetap 63 gitu. Gitu ya. Kita bukannya mau ini, tapi memang ya yang kita tahu dan kita jalanin dan kita lihat itu ya memang senior kita ya seperti itu gitu. Karena memang ada beberapa yang sampai di Cibinong, Cilodong, walaupun jalur Bogor ya tetap aja
masuknya 63 gitu, karena mereka lebih enjoy gitu. Dan contohnya juga kayak gue tinggal di Depok Timur, Depok 2 Timur ya. Kalau gue mau berangkat ambil praktis, ada beberapa alternatif ya selain 63. Satu bisa naik Mini Arta 04 yang kecil, langsung dari Depok Timur ke Pasar Minggu. Kalau untuk mau naik yang besar pun bisa 108, karena 108 itu kan dari Depok Timur. 108 itu patas apa apa aja? PPD biasa. Itu 108 itu Depok Timur Blok M. Jadi yang bis besar itu yang dari Depok Timur itu kan ada 2. 108 dan 900. Jadi 108 itu arahnya ke Blok M, 900 itu Depok Timur Pasar Baru gitu. 900 pun ada 2. 900A, 900B. 900A, 900B. Itu patas. Bis biasa. Bis biasa. Yang 900A itu cuman dari Pasar Baru sampai Celilitan, yang 900B dari Pasar Baru sampai Depok Timur. Tuh. Cuman karena gue memang enjoynya gabung ke 63, ya udah ikutin aja. Nih gue klarifikasi nih bang, sebenarnya 700 itu ada. Kalau zaman gue memang nggak ada, karena kan gue cerita itu, karena senior gue, terus beberapa senior dan beberapa adik kelas juga yang tinggal nggak hanya di Depok ya, kayak di Citayam, terus kayak di Bojong, di Cirebut, atau di Cibinong, ya tetap yang 63, yang akunya 63 gitu. Jadi bukannya kita mau menghilangkan atau apa, tapi ya karena memang ya sejarahnya 63 salah satunya seperti itu gitu. Ya mungkin itu sih yang gua tahu gitu kan, karena lulusan di atas gua kan ada beberapa yang kayak lulusan 94, 95, terus ya 93 juga kan ada gitu kan. Ya itu yang kita tahu ceritanya gitu, dan kita hampir berapa kali ini ya ketemu, kita ngobrol, tinggal di sini ngakunya ya tetap 63 gitu. Itu terbentuknya basis 63 gimana sih ceritanya? Kalau di ceritaan awal sih ya sebetulnya dulu tuh yang gua tahu dari ceritanya senior kita juga ya, dulu tuh terminal itu kan belum ada, 63 juga belum ada, dulu hanya Mini Arta Depok Pasar Minggu gitu ya. Setelah terminal ada, barulah ada bis 63 Kopaja Depok Pasar Minggu gitu. Karena dulu kan itu tahun berapa tuh bang? Lupa ya, sekitar tahun 90-an lah. 90-an karena gua masuk BK 94 aja ya 63 memang udah ada gitu. Berarti antara sekitar tahun 91-an lah, 91 ya sekitar tahun itulah. 91 lah ya. Ya kalau bisnya ya pokoknya pas terminal ada aja, pas terminal Depok ada gitu loh kan. Karena memang kan terminal Depok adanya tahun sekitar segitu tuh. Dari dulu tuh gua kalau sama adik kelas selalu bilang deketin alumni kita karena kita butuh cerita juga dari alumni. Sejarah ya bang, harus tahu sejarah asal usul itu semua. Jangan sampai kita bisa bercerita tapi kita nggak tahu asal usulnya gitu kan. Ya intinya sih di situ gitu, maksudnya coba deh ngobrol kayak sekarang juga di 63 juga kan yang kita inginkan, coba deh ngobrol sama alumni ya, walaupun cuman ngobrol sepintas lalu, yang penting kita tahu ini sejarahnya begini. Jadi kalau ada yang suatu saat kita ngobrol dengan alumni sekolah lain atau istilahnya dengan orang lain ya kita juga
tahu jalan ceritanya gitu. Jangan cuman tahu ini tapi kita nggak bisa cerita yang ininya gitu. Iya, intinya di situ. Makanya bukannya kayak 700 juga ya, kita sih udah ini ya, bukannya kita ini. Makanya kemarin juga kita ngobrol, akhirnya mereka tahu oh berarti 63 larinya gitu. Sampai emang 63 hafalannya. Ya bukan kita mau memaksakan ke itu, tapi memang ya ceritanya seperti itu dari senior yang ada gitu kan. Jadi 700 tuh ya kayak mungkin tadi bilang ada beberapa senior kita juga yang dulu dengan Tajem di Bojong, Sereput atau di Bogor ya, mereka ngikutnya 63 walaupun nanti nyambung dengan kereta, dengan angkot 05 atau naik bis yang ke jalur Bogor seperti itu gitu. Mungkin itu gitu. Tapi ya selebihnya sih ya itu biar mereka juga nyari tahu sendiri gitu cerita-cerita seperti itu, jangan hanya dari satu pihak gitu kan. Jangan dari satu pihak. Oh nih begini. Padahal ya ada juga cerita versi lain. Simpang siur itu sih. Bang, dari tahun 1994 ya, pas masuk sekolah sampai lulus, ada gak sih rasa, iya sebelum rokok, ada rasa ketakutan gak sih bang mau berangkat sekolah tuh, takut ketemu musuh segerombolan ya kan dari STM lain? Kalau siapa sih sebetulnya yang nggak takut orang kan? Iya benar sih. Itu kan kalau dibilang takut, semua orang pasti punya perasaan takut. Gitu. Cuman kan kita karena kita berpikir, oh kita sekolah sama-sama lah ibaratnya sejalan gitu kan dengan teman-teman yang memang saling mengerti kita, saling bisa menjaga gitu. Saling jaga ya. Walaupun ada perasaan takut pun ya kita nikmatin aja, karena memang mau kita takut mau kita apapun ya kita tetap harus berangkat ke sekolah gitu. Kalau misalkan satu sekolah gitu, kalau misalkan kita ngikutin rasa takut kita nggak bakal sekolah gitu kan, intinya di situ gitu kan. Walaupun makanya kalau dibilang takut, gue sendiri kan pernah jadi korban ya, ya istilahnya pernah kena apesnya lah gitu kan. Waktu kelas 1 pernah jadi korban ketusuk, kelas 2 pernah ya sama lah, hampir begitu juga ceritanya. Jadi ya walaupun ada perasaan takut ya tetap memang tujuan kita ke sekolahan gitu. Itu pas kejadian jadi korban ketusuk emang mau ke arah sekolah apa pulang sekolah? Pulang sekolah. Pulang ya itu sih kebetulan udah malam lah. Kita kalau mau diceritain ya intinya sih sebetulnya memang waktu itu sedang apesnya aja gitu kan. Waktu mau pulang lagi apesnya aja lah gitu. Tapi dari kejadian itu pun ya kebetulan yang pelaku nusuk ya kebetulan temen juga, karena memang posisi waktu itu malam. Temen dari STM lain tapi dari STM lain gitu, walaupun temen ini kenal juga ya akhirnya ya udahlah, memang mungkin lagi apesnya aja. Dia juga pun udah ketemu, udah ngobrol ya, dia salah paham begini. Tapi dari situ juga kita juga bisa ternyata abang kelas kita juga, karena waktu habis kejadian itu pun abang kelas langsung gerak cepet juga gitu kan, cari tahu siapa yang begini, akhirnya ketahuan siapa ininya. Ya ternyata temen, ya udahlah gitu kan, kita anggap ya udahlah apesnya kita gitu. Kejadian itu juga mungkin gelap ya bang, karena memang dulu di Depok kan gelap, di tempat terminal itu benar-benar gelap gitu waktu itu. Jadi malam antara jam 8 sampai jam 9 malam lah ya, memang posisinya gelap. Ya udahlah ya kita anggap ya udah tuh, makanya kita bilang ya anggap sial aja udah, sialnya kita aja udah itu aja.
Tapi dari kejadian jadi korban itu, pernah jadi korban mah, pernah nggak punya rasa apa namanya sih, trauma? Kalau dibilang trauma sih ya, biasa aja sih, tapi aja. ya yang itu dia, makanya kita bilang ya gimana juga kita walaupun nggak pernah jadi korban itu ya tetap kita harus sekolah gitu loh. Kalau misalnya kita traumanya berlebihan pun akhirnya kita nggak jadi sekolah gitu loh. Makanya ya udah kita nikmatin aja. Ya mungkin jadi pelajaran aja, lebih hati-hati. Supaya kita lebih hati-hati, lebih waspada. Gitu jadi di situ gitu buat pelajaran kita gitu. Nah, ini beri masih dekat. Nah, Bang, ini beri ini dong masukan buat adik-adik kita yang masih sekolah, yang masih aktif banget sama tawuran. Mungkin nggak bisa panjang lebar ya. Mungkin gini aja kali ya, yang paling gampang. Dengan adanya kejadian kutil almarhum kutil, ya mungkin itu jadi pelajaran buat kita. Karena satu korban jadi korbannya si kutil, akhirnya selain orang tuanya juga kehilangan anaknya, gundakan juga kehilangan kepercayaannya dari masyarakat atau orang tua yang ingin memasukkan anak itu ke sekolah kita ya. Mungkin intinya ya mungkin ya itu jadi pelajaran aja buat kita. Mungkin adik-adik untuk stop pun ya mungkin nggak bisa ya, karena namanya tawuran itu ada dua sisi gitu. Sisi kita, dan sisi lawan gitu. Ada kalanya kita yang kita nggak pengen pun kita harus bertahan. Kita mengalah juga tetap musuh belum tentu mengalah ya. Ya paling ya sekarang gimana caranya kita bisa menjalin persatuan lah dengan semua yang lain ya, kenapa tidak sih? Iya. Karena kebetulan juga kan sekarang ada kegiatan mungkin kayak acara ya, mungkin sekarang nih ada forum pelajar ya, mungkin dengan adanya hal seperti itu bisa mengurangi lah paling tidak intensitas tawuran itu sendiri gitu loh. Kita kalau dibilang bisa menghilangkan 100% pun kita juga nanti terlalu muluk gitu, dibilang terlalu ini ya. Ya mungkin ya paling tidak komunikasi dengan sekolah lain ya menjadi sangat penting sekarang ini gitu untuk menghindari hal-hal seperti itu. Dan itu pun kalau dilihat ya bukan hanya tugas pelajar tapi ya mungkin support dari alumni juga ya, dari situ untuk mengurangi ya intensitas tawuran itu. Kalau kita bilang harus berhenti 100% pun ya susah juga. Susah karena bisa dibilang susah ya karena sudah ya nggak hanya kita yang mencoba untuk itu, tapi beberapa pihak pun sudah ini tetap ada aja, karena memang faktor tawuran itu bukan hanya dari sisi pelajar tapi juga ada beberapa faktor di eksternalnya juga gitu. Mungkin kita nggak bisa ini tapi pasti ada pengaruh juga gitu. Ada yang pengaruhin ya Bang. Ya. Nggak tahu itu dari teman atau dari apa ya mudah-mudahan ya paling tidak ya kita komunikasi kita dengan sekolah lain ya bisa membantu mengurangi hal-hal seperti itu. Hal negatif seperti tawuran ya ditambah dengan adanya kegiatan positif ya mungkin, atau adanya apa ya pengajian sih enggak juga, bisa juga, tapi ya mungkin ada kegiatan yang difasilitasi dengan
ya pihak sekolah juga bisa ya kayak kegiatan lomba yang sering Bunda Kando ikuti ya, itu juga sangat membantu juga gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan begitu saya bisa berkurang lah, itu aja sih. Yang ngebangkitin lagi lah nama Bunda Kandung ya, posisi ya, kita juga bisa positifnya. sisi positifnya ya mungkin dengan adanya prestasi Bunda Kandung di luar, ya mudah-mudahan juga jadi membangkitkan apa namanya ya, keinginan orang tua untuk memasukkan anaknya ke Bunda Kandung gitu. Ya pokoknya intinya nih banyakin ngelakuin hal-hal positif ya bang. Ya itu satu. Kurangin hal negatifnya. Udah bukan zamannya juga ya bang tawuran. Ya mau dibilang zamannya nggak zamannya pun ya memang ya tradisinya ya nggak tahu juga sampai kapan ya tradisi tawuran itu gitu kan. Ya, palingnya kalau kita kalau saya pribadi pribadi secara sebagai alumni ya palingnya kita adain komunikasi dengan sekolah-sekolah lain, udah itu aja ya, cuman itu yang kita bisa lakukan gitu untuk mengurangi intensitas tawuran itu. Oke, gue rasa cukup sampai di sini pembicaraan gue sama Bang Kiki. Terima kasih banyak bang buat ceritanya, sejarahnya, biar adik-adik kita juga ngeliat nih ya. Ya. Ini jauhinlah hal-hal negatif, banyak-banyak hal positif supaya Bunda Kandung bangkit lagi seperti semula ya bang ya. Iya mudah-mudahan seperti itu ya, karena ya semua keinginan semua ya mungkin itu gitu kan ya, paling itulah keinginan kita. Ya udah cukup sampai sini gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.